Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Kamis malam Jumat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup di dunia. Dan ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak bekal. Dan tidak ada bekal yang terbaik melainkan bekal takwa kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, ibadah, amal salih yang kita lakukan inilah yang akan menjadi sebaik-baik bekal untuk kita kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesempatan juga untuk kita semua, untuk kita muhasabah diri, untuk kita introspeksi diri, untuk kita memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah. Karena boleh jadi ini adalah kesempatan kita yang terakhir untuk kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Dan boleh jadi masih banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan sejak kita dewasa sampai saat ini. Masih banyak yang belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap amal saleh kita dan mengampuni dosa dan khilaf kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita pun bersyukur kepada Allah. Dengan izin Allah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Umdatut Tafsir, mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir, yang alhamdulillah pada pekan yang lalu kita telah mengkaji bersama tafsir surat Al-Baqarah ayat 263. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di surat yang sama, di surah Al-Baqarah, di ayat yang selanjutnya, ayat 264. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada ayat baru, kita akan mengulang kembali ayat yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 263. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 263 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun
khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'rufun, ucapan yang ma'ruf. Kemarin kita sudah membaca apa yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan qaulun ma'rufun ini kata beliau min kalimatin thayyibatin wa du'ain li muslimin. Jadi qaulun ma'ruf adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat ucapan-ucapan yang baik. Dan inilah yang harusnya kita lakukan. Kita diberikan Allah lisan yang sehat. Sudah seharusnya kita gunakan lisan kita ini untuk berucap yang baik. Pastikan dan jangan sampai lisan kita berbuat zalim. Jangan sampai lisan kita berdusta. Jangan sampai lisan kita menzalimi orang lain. Apalagi di zaman saat ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, zaman di mana banyak orang mudah untuk berbicara. Zaman di mana orang mudah untuk memberikan komentar. Zaman di mana orang mudah untuk menilai sesuatu. Bolehlah kita membaca aib diri kita. Dan jangan sampai kita membaca aib orang lain. Artinya kita tahu kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Namun jangan sampai ketika kita menemukan kekurangan pada saudara-saudara kita, kita bicarakan kekurangan ini dengan saudara-saudara kita. Ini namanya ghibah. Nah, ini adalah termasuk hal yang dibenci Allah, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan lisan kita berucap sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalimat thayyibah kemarin adalah digunakan lisan kita ini untuk banyak berzikir kepada Allah. Saat ini zaman di mana orang itu mudah untuk berucap kotor, ya, mudah untuk misuh. Maka kita seorang muslim yang tidak pantas lisan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Seorang muslim sepantasnya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Dia gunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah. Dia gunakan lisannya untuk membaca Al-Quran. Dia gunakan lisannya untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang dia cintai. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gunakan lisan kita ini untuk kita saling mengajak, mengingatkan saudara-saudara kita bil haqqi, dalam kebenaran. Karena kita ingin kita punya pasangan yang benar, yang baik. Kita ingin punya keluarga yang baik. Kita ingin punya tetangga yang baik, saudara yang baik. Dan tidaklah kebaikan itu didapatkan kecuali ketika kita mengajak mereka kepada jalan yang benar. Maka inilah yang dimaksud dengan kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Kemudian wa du'aun lil muslim, dan gunakan lisan kita untuk memperbanyak doa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi yang hidup juga didoakan, yang mati, yang sudah meninggal juga didoakan. Karena doa seorang muslim itu akan sampai pada saudara-saudaranya. Apalagi doa bi dhahril ghaibi, doa yang tanpa sepengetahuan orang lain. Ketika kita mendoakan saudara kita dan saudara kita nggak tahu doa kita, maka kata Nabi SAW, kecuali datang kepadanya malaikat dan malaikat itu mengatakan walaka bimislin, dan begitu juga untukmu. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kita
mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita. Nah, ini adalah qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Wa maghfiratun, yaitu pemberian maaf. Sejahat-jahat apapun orang menzalimi kita, menyakiti hati kita, maka jadilah kita seorang mukmin yang punya jiwa pemaaf, yang mudah untuk memaafkan. Ya bolehlah mungkin orang saking kebangetan ya kan, saking jahatnya, saking zalimnya. Namun ketika kita berat untuk berikan maaf, ingatlah Bapak Ibu bahwa kita pun banyak dosa dan salah. Ketika kita berat untuk memberikan maaf untuk saudara-saudara kita, ingatlah betapa besarnya, betapa banyaknya dosa yang kita lakukan, betapa banyaknya kesalahan yang kita lakukan sejak kita balik sampai saat ini. Dan tentu kita berharap dosa dan kesalahan kita ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan saudara kita. Sehingga ketika kita tidak memberikan maaf saudara kita, tidak ada manfaat dan keuntungan bagi kita. Oleh karena itu, maafkan, berikanlah maaf, bukakan pintu maaf kepada orang-orang yang telah menzalimi kita, apalagi orang itu sudi dan mau minta maaf kepada kita. Jadi orang itu mau minta maaf itu sudah nilai plus harusnya buat penilaian kita gitu. Jadi kalau ada orang mau minta maaf itu hebat dan luar biasa. Karena tidak semua orang itu mau jujur dengan kesalahannya. Ya, tidak semua orang itu mau jujur mengakui apa? Dia pernah berbuat salah kepada kita. Jadi ketika ada orang minta maaf itu luar biasa. Maka ketika ada saudara, kerabat, teman, sahabat, tetangga yang meminta maaf kepada kita, tentu kita sebagai seorang muslim, kita adalah membukakan pintu maaf. Dan inilah yang dimaksud dengan wa maghfiratun. Ucapan yang baik dan pemberian maaf, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun, lebih baik min shadaqati yatbauha adza, daripada orang yang bersedekah namun sedekahnya itu diikuti dengan menyakiti hati. Jadi sebanyak apapun dia berinfak, dia bersedekah, bahkan dia punya zakat 1 miliar ya, atau dia punya sedekah 1 miliar, kalau setelah sedekah itu dia menzalimi orang-orang yang dia beri, dia menyakiti hati ya, maka ini sama saja. Kata Allah, lebih baik kau berucap yang baik dan lebih baik kau memberikan maaf kepada saudara. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada kau bersedekah tapi kau ikuti sedekah itu dengan menzalimi orang lain. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah Maha Ghani. Apa ghani kemarin? Maha kaya. Allah tidak butuh dengan hamba-hambanya. Kita justru yang butuh Allah. Kita butuh Allah untuk jadikan mata kita bisa melihat. Maka jangan merasa hebat ketika kita bisa melihat. Ingat, ini yang ngasih Allah. Kita butuh Allah untuk telinga kita bisa mendengar. Kita butuh Allah untuk lisan kita berucap. Kita butuh Allah untuk tangan kita bisa bergerak memegang sesuatu. Kaki kita bisa berjalan. Jangan merasa hebat. Kita butuh Allah, dan kita tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghani. Allah nggak butuh dengan hamba-hambanya, justru hambanya lah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Halim. Halim di sini Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau mengatakan yaghfir wa yasfah wa yatajawaz anhum. Jadi Allah mengampuni, memaafkan segala kesalahan dan tindakan-tindakan melampaui batas hamba-hambanya. Artinya di antara bentuk kemahalembutan Allah kepada hamba-hambanya adalah sebanyak apapun
kesalahan, dosa yang dilakukan hamba-hambanya, Allah tetap bukakan pintu maaf dan rahmat kasih sayangnya. Allahu Akbar. Berbeda dengan manusia kadangkala tadi yang susah untuk memaafkan, berat untuk membukakan pintu maaf. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu maaf kepada hamba-hambanya, selalu bukakan pintu tobat kepada hamba-hambanya manakala hamba-hambanya mau beristighfar dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang kita kaji pada pertemuan yang lalu. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk di ayat yang selanjutnya, di ayat 264 di surat Al-Baqarah ayat 264. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala khitabnya atau perintah ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi di dalam Al-Quran kita banyak menemukan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Maka ketika dalam kalimat ya ayyuhalladzina di situ ada kalimat amanu, ini menunjukkan ayat ini spesial, dan ayat ini dikhususkan, ditunjukkan Allah kepada orang-orang yang amanu. Siapa orang yang amanu? Orang yang beriman. Maka kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka ketika diseru Allah, dipanggil Allah, maka kita pasang baik-baik telinga kita dan kita simak dengan benar apa yang akan difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara apa? Di antara keistimewaan ijazul Quran, ya, keistimewaan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan orang-orang yang beriman. Dan Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai, dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman. Kalau kita dipanggil ya mesti apa? Wonten nopo gitu kan? Ada apa? Le, mrene le, mriki le, wonten nopo Pak? Mesti kan gitu. Itulah orang yang beriman. Jadi ketika dipanggil oleh Allah, dia segera datang, dia segera menyambut, dan dia segera penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Apa yang diperintahkan Allah? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi dalam ayat 263 kemarin ya, kita sudah mengkaji di antara pantangan orang yang berinfak itu ada dua. Jadi dua hal ini harus dihindari, jangan sampai ada pada diri orang yang telah berinfak. Yang pertama adalah al-manni, yaitu bil manni, dengan menyebut-nyebut apa yang telah dia infakkan, wal adza, dan menyakiti hati. Maka Allah ingatkan lagi di ayat 264, sebagaimana di ayat yang sebelumnya ayat 262 Allah sudah ingatkan, ya. Maka di ayat 264 Allah ingatkan kembali. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, la tubtilu,
apa? Tubtilu, batal. Kenapa batal itu? Jangan kau batalkan. Nah, di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam menafsirkan la tubtilu. Nah, di sini adalah janganlah kau la tamsahu, janganlah kau hilangkan. Karena dua hal ini dapat menghilangkan pahala dari sedekah. Jadi eman-eman kita sudah sedekah banyak, infak banyak, tapi gara-gara ada dua penyakit, dua pantangan, ternyata sudah tahu pantangan kok diterjang, nah, ya nggak ada artinya sedekah kita. Maka Allah ingatkan. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, Allah ingatkan, jangan sampai pahala kita apa? Batal. Jangan sampai pahala kita hilang, terhapus, sia-sia. La tubtilu. Jangan sampai kau hilangkan, kau hapuskan, kau sia-siakan shadaqatikum, sedekah kalian, bil manni wal adha. Bil manni wal adha. Apa manni kemarin? Dengan pemberian, penyebut-nyebutan, artinya disebut-sebut, aku wis sedekah semene, kowe piro. Nah, bahkan ada mungkin ndak sadar dia telah apa? Menyebut-nyebut sedekahnya. Sekalipun mungkin ada sebagian yang berdalil atau beralasan untuk memotivasi. Misal contoh, aku ra nyangka lho awakku iki taun iki iso melu korban. Rumangsaku yo ora iso. Rumangsaku ora iso. Ternyata kok alhamdulillah iso melu korban. Lah kowe melu korban ra? Ora. Wis go diniati. Insyaallah iso. Wong aku iso korban. Tanpa disadari apa dia memperlihatkan. Dan ini adalah rentan dan khawatir orang terjatuh pada perbuatan riya. Apalagi nanti kalau sudah sampai ada ujub, rasa bangga diri, rasa apa? Merasa hebat, merasa dermawan, merasa berjasa. Ini kan pemandangan-pemandangan ini kerap sering terjadi ketika mau dekat-dekat hari raya. Itu sebagian ya, enggak semua ya, sebagian orang kaya itu mengumpulkan fakir miskin, yatim piatu, disuruh antri di depan rumahnya yang megah, dia bagikan uang 50.000. Seakan-akan dengan membagikan uang 50.000 dia sudah menjadi pahlawan. Atau dia bagikan beras 5 kilo, oh hebat. Nah, maka tindakan yang semacam ini dikhawatirkan dan rentan orang itu apa? Terjatuh pada perkara riya. Kecuali kalau orang ini sudah meninggal dunia, boleh ahli warisnya menyebut apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Oh masya Allah, beliau ini dulu wakaf loh, ternyata beliau ikut wakaf 1 miliar. Tapi kan sudah meninggal dunia, tidak ada athar, tidak ada apa pengaruh pada beliau karena sudah meninggal dunia. Berbeda kalau ketika masih hidup ya, ketika masih hidup, apalagi apa orang itu dengar dan merasa takjub, wah iya ya, alhamdulillah orang nyongko. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikhawatirkan dapat la tubtilu, bisa menghapus, bisa menjadikan sedekah ini apa? Sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tubtilu shadaqatikum bil manni, dengan menyebut-nyebut apa yang telah kau sedekahkan, wal adza, dan dengan apa? Adza. Apa adza kemarin? Berbuat zalim atau menyakiti orang yang telah dia beri.
La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ini dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalasatun," ada 3 orang, "la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatir kita termasuk 3 orang ini. Jadi nikmat bagi seorang hamba itu adalah ketika nanti di hari kiamat dia diajak dialog, bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat yang terbesar adalah ketika nanti orang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhira. Maka Allah berkata, nikmat apa lagi yang kalian inginkan? Nah, ini orang-orang ini diajak bicara oleh Allah. Nah, kita khawatir jangan-jangan kita termasuk yang tidak diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Jadi Allah berkata kepada hamba-hambanya, nikmat apa lagi yang kalian inginkan wahai hamba-hambaku? Maka mudah-mudahan kita termasuk yang menjawab. Ya, orang-orang yang beriman menjawab, tidak ada nikmat yang lebih dari mana Engkau selamatkan kami dari api neraka ya Allah, dan Engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala membukakan hijabnya, bukan tabirnya, sehingga orang-orang yang beriman, penghuni surga, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajahnya orang yang beriman, penghuni surga, wujuhu yauma idin nadhirah, wajahnya berseri-seri. Wajahnya apa? Senang, gembira, bunga. Ya, kita tahu sendiri gimana wajah bunga itu gimana. Ya beda kalau orang punya masalah, kakean utang, itu kan wajahnya beda kan. Ya kan wajahnya suram, buseng gitu. Orang yang rajin sholat, rajin wudhu, sama yang jarang sholat, jarang wudhu, itu kelihatan wajahnya. Wujuhu yauma idin nadhira. Maka wajahnya orang yang beriman yang diajak bicara oleh Allah ini apa? Apalagi yang bisa melihat wajahnya Allah, wujuhu yauma idin nadhira, wajahnya berseri-seri. Barakallahu fiik. Ila rabbiha nadhira, karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berbicara kepada mereka, orang-orang yang beriman, insyaallah kita semua. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Abu Dzar ini, ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus punya perhatian khusus dengan hadis ini. Ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Astagfirullah. Jadi sudah enggak diajak bicara, enggak dilihat dengan pandangan kasih sayang. Ibarat orang nesu lah. Ya kan, ibarat kalau kita nesu ya kan dengan anak kita atau siapa gitu. Enggak mau ngomong, enggak mau ngelihat. Ya kan? Melempar muka. Melengos bahasa orang Jawa. Wala yanzuru ilaihim, dan enggak dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Jadi sudah enggak diajak bicara oleh Allah, enggak dilihat dengan pandangan kasih sayang. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim, wala yuzakkihim, tidak dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Jadi zaka yazki, tazkiyah, artinya apa? Pembersihan, tazkiyatun nafsi, pembersihan diri dari dosa, dari penyakit-penyakit hati. Wala yuzakim, tidak disucikan oleh Allah.
walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Masya Allah ini. Jadi babak belur ini. Jadi kalau orang membayangkan ini sudah babak belur. Satu, nggak diajak bicara oleh Allah, nggak dilihat dengan pandangan kasih sayang, wala yuzakihim, tidak dibersihkan dosa kesalahannya, walahum adzabun alim, dapat azab yang pedih. Ini 3 orang ini. Pastikan kita tidak termasuk dari yang 3. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, al-mannan bima a'ta. Al-mannan bima a'ta. Orang yang selalu mengungkit-ungkit, mengulang-ulang, membicarakan apa yang telah dia sedekahkan, apa yang telah dia infakkan. Ini bukan hal yang biasa loh ini. Harus hati-hati kita. Al-mannan bima a'ta. Orang yang selalu mengungkit atau menyebut-nyebut apa yang telah dia sedekahkan. Kemudian yang kedua, wal musbil izarahu. Al musbil izarahu. Nah, ini juga penting. Al musbil izarahu, orang yang berpakaian namun berpakaiannya isbal. Isbal itu di bawah mata kaki. Nah, ini maka di sini ada pendapat ulama. Dan sebenarnya di sini ada 2 pendapat ulama. Pertama mengatakan haram mutlak, ya, memakai pakaian di bawah mata kaki. Karena apa? Ada ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau berpakaian harus di atas mata kaki. Namun pendapat yang kedua mengatakan boleh di bawah mata kaki selama apa? Tidak sombong. Karena hadisnya yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yandurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah enggak melihat orang yang menjulurkan pakaiannya khuyala, dengan kesombongan. Nah, orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan kesombongan. Karena banyak orang yang memakai pakaian itu apa? Karena untuk membangga-banggakan diri, untuk kesombongan. Nah, ini dijadikan dalil, ya, sebagian yang berpendapat bahwa tidak apa-apa, yang penting tidak sombong. Namun yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita waspadai adalah ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Sehingga ketika ada larangan inilah yang harus kita kedepankan, dan kita harus berhati-hati dengan apa yang diancam oleh Allah dan diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau ada perintah, ya kan? Kalau sudah tahu ada larangan, apa sikap seorang muslim? Meninggalkan, menjauhi. Jangan sampai melakukan apa yang dilarang. Nah, ini adalah kedudukan kita dalam memahami hadis yang semacam ini. Maka dengan adanya larangan inilah kita tidak berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal munfiq sil'atahu bihalfil kadzib, yaitu orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Nah, iki akeh iki ning pasar-pasar. Wis aku ora ngapusi demi Allah. Oh, ya kan? Demi Allah iki ku wis enak, wis murah iki. Nah, sampai apa dia bersumpah gitu. Demi Allah tukuku ku 10.000, aku mau ngape untung 100 misal gitu kan. Supaya apa? Orang ini apa? Mau beli dagangannya supaya dagangannya laris. Wis demi Allah iki ku rasane enak. Nah, jajal go sithik sekilo melak kurang. Nah. Jadi urusan yang semacam ini sampai apa? Orang apa? Bersumpah. Padahal seorang muslim itu tidak boleh bersumpah kecuali terhadap perkara-perkara yang besar. Dan sumpahnya seorang muslim,
Orang yang beriman itu hanya sah jika dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, atau billahi, atau wallahi, atau tallahi, uqsimu billah. Nah, ini biasanya kalau di Arab itu orang lebih banyak menggunakan kalimat sumpahnya dengan uqsimu billah. Aku berjanji dengan menyebut nama Allah. Nah, ini kalau orang Arab sudah mengatakan uqsimu billah, ini berarti nggak main-main dia. Ya kan? Uqsimu billah. Karena ini nggak boleh dipermainkan. Hubungannya ini sudah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar soal dagangan. Ini sudah melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nanti apa? Punya efek terhadap keberkahan harta kita. Apalagi harta itu kita makan, kita gunakan untuk apa? Kehidupan sehari-hari. Dimakan istri kita, dimakan anak-anak kita. Maka kita khawatir jangan sampai ada harta yang gak berkah yang masuk di dalam tubuh keluarga kita. Jangan sampai ada harta yang tidak berkah, harta yang tidak halal yang dikonsumsi oleh keluarga kita. Ini adalah taruhan berat bagi setiap suami, setiap kepala keluarga. Sekalipun namanya dagang ya nggak harus wong lanang, wong wedok rata-rata malah sing dagang kan gitu. Nah, ini yang tiga ini juga termasuk yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh bersumpah untuk melariskan dagangan. Nah wes orang harus itu ya wes lah, orang usah karo sumpah-sumpah. Namanya rizki itu kalau sudah rizki nggak akan kemana. Lan yakula ahad rizqa ahadin. Orang nggak akan makan rizki orang lain. Nggak akan makan rizki orang lain itu nggak akan. Karena yang gerakkan hati pembeli ini siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama yang menggerakkan hati. Allah yang gerakkan hati pembeli untuk beli dagangan kita. Kalau Allah nggak gerakkan nggak bisa itu. Wes sakjane kok dagangannya kok yo laris yo awakmu iki. Allah yang gerakkan semuanya. Kita bukan siapa-siapa. Jadi dagangan kita itu laris, itu murni Allah yang gerakkan hati para pembeli untuk beli dagangan kita. Maka ini yang harus diimani oleh seorang muslim. Nah, itu di Madinah, di Mekah itu orang jajar-jajar, jualan baju-baju semuanya, jualan buah-buah semuanya, ya kan? Jualan siwak-siwak semuanya. Ya, apa namanya itu barbershop ya, tukang cukur semua jajar-jajar. Dan mereka semua yakin bahwasanya rezeki ini nggak akan dirampas, nggak akan dimakan oleh orang lain. Walakin yuqaddiru yunazzilu biqadarin ma yasha, dalam Al-Qur'an disebutkan. Kan tapi Allah turunkan rezeki biqadarin ma yasha, dengan kadar-kadar, ketentuan-ketentuan ma yasha, apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh harusnya yang kita imani. Jadi nggak mungkin orang ngambil rezeki kita, itu nggak mungkin, mustahil. Ini sudah sunnatullah. Ini sudah apa? Sudah nggak mungkin bisa dirubah. Jadi orang punya jatah rezekinya masing-masing. Orang nggak akan makan rezekinya orang lain, dan orang lain nggak akan makan rezeki kita. Ya, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kan tapi Allah turunkan rezeki biqadarin ma yasha, dengan kadar-kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Sehingga pemberian rezeki itu juga Allah yang tahu. Oh fulan bin fulan, orang ini mampu kalau tak kasih rezeki sekian. Ini orang ini mampu kalau tak kasih rezeki sekian. Oh ini nggak mampu ini. Nak tak kei untung gede, duit oke, orang kerak kuat uang ini. Ini ndak bakat ini kalau jadi orang kaya. Ini nanti kalau jadi orang kaya, dia sombong, dia takabur, dia merasa hebat, bahkan dia mencela orang lain. Akhirnya Allah nggak jadikan dia ini kaya. Nah, ini Allah yang tahu.
Maka ada si kaya, ada si miskin, supaya orang bersyukur kepada Allah. Supaya orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan, memotivasi kita agar kita bersyukur kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Lihat orang yang di bawah kalian. Masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Seakan-akan kita merasa aku ini ora cukup nah untuk semene misal segini ya. Lihat orang yang lebih menderita dari kita. Sak menderitanya kita ya, itu masih banyak yang jauh lebih menderita dari kita. Apalagi kalau kita lihat saudara kita yang ada Palestina, yang ada di Suriah, yang ada di India, di Thailand, Kamboja, itu Masya Allah ujian mereka luar biasa, nggak sebanding dengan ujian kita. Maka kata Nabi, resepnya kalau kita ya ingin bersyukur, supaya kita bersyukur apa? Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Fawa ajdaru alla tazdadu ni'matallahi 'alaikum. Ini supaya kita apa? Lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya itu jangan lihat orang, oh iku enak ngono ya. Kita nggak tahu apa yang ujian yang Allah berikan kepada orang yang kita pandang dikasih nikmat enak. Kita nggak tahu nikmat apa yang diambil dari Allah dari mereka. Maka Allah selalu berikan rizki sesuai dengan jatahnya masing-masing, sesuai dengan kadarnya masing-masing, dan Allah maha tahu. Allah maha tahu siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu. Maka tidak perlulah ya sumpah palsu apa untuk melariskan dagangan, apalagi bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wis go, demi Allah, wis go. Semacam ini tidak boleh. Jadi ada 3 yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Wala yuzakim, tidak disucikan Allah. Walau ma'adzabun alim, mendapatkan azab yang pedih. Pertama tadi apa? Orang yang al-mannan bima a'ta, orang yang selalu menyebut-nyebut apa yang telah dia berikan. Wal musbil izarahu, orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersumpah ya untuk melariskan dagangan. Nah, ini perlu kita antisipasi. Kemudian dalam riwayat Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Dalam hadis ini bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga. Jadi orang nggak akan masuk surga kalau ada masalah ini. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Yang pertama, aqun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini nggak akan masuk surga. Mustahil masuk surga. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, al-mannan wala mannan, orang yang menyebut-nyebut sedekahnya tidak akan masuk surga kata Nabi. Yang ketiga, wala mudminu khamrin, pecandu khamr atau pecandu apa? Minuman keras, pemabuk, ini nggak akan masuk surga sampai dibersihkan Allah dosa dari mabuknya, sampai dibersihkan Allah dosa dari durhaka kepada kedua orang tuanya, sampai dibersihkan Allah terlebih dahulu ya. Al-mannan, dosa apa? Mengungkit-ungkit sedekahnya tadi. Baru kalau sudah bersih baru dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, ini adalah orang yang tidak akan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga harus kita antisipasi, harus kita waspadai. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan
manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, karena orang yang menyebut-nyebut sedekahnya, ya, orang yang bersedekah diikuti dengan menyakiti hati, itu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, kata Allah. Jadi Allah katakan orang yang mengungkit-ngungkit itu sebagaimana orang yang dia berinfak ria'an nas. Ya. Karena apa? Riya. Jadi sama saja. Jadi namanya mengungkit-ngungkit itu ya supaya apa tadi? Supaya dikenal, supaya diketahui, supaya orang dengar, oh Masya Allah, Bapak ini dermawan, oh Bapak ini suka memberi, oh Bapak ini apa, lomo. Nah, ini tidak boleh, jangan sampai. Naudzubillah, naudzubillah. Ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan sebagaimana juga sedekahnya orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Nah, artinya orang ini apa? Tidak beriman. Namanya orang yang beriman ya sedekahnya tidak akan diterima Allah. Seakan-akan sedekahnya wong kafir. Nah, orang kafir mau sedekah ya miliar-miliaran, triliun-triliunan, tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saele-eleke wong Islam iku isih duwe jatah ning swarga. Ibaratnya gitu. Jadi sejelek-jeleknya orang Islam, kalau dia masih ada iman kepada Allah, dia masih punya jatah untuk masuk surganya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman dakhalal jannah." Siapa yang di hatinya ada keimanan sekecil dzarrah. Sebagian ada yang menafsirkan dzarrah ini apa? Biji sawi. Ada yang lebih kecil dari biji sawi? Pasir, nah, ya kan? Atau apalagi bakteri, atau apalagi tengu. Tengu kecil ya. Jadi saking kecilnya, saking kecil kebaikan yang dia miliki, saking kecilnya keimanan dia kepada Allah, itu masih punya jatah, kata Nabi. Dia masih punya jatah. Masih punya jatah di surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, siapa yang di hatinya masih ada iman sekecil dzarrah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ini artinya apa? Sejahat-jahat apapun orang Islam, kalau dia masih punya keimanan, kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia, maka dia masih punya jatah kesempatan untuk masuk surganya Allah. Namun ya repotnya diresik-isik dosanya itu. Jadi yang repot ini dibersihkan dulu dosa-dosanya. Berapa lama di neraka ini yang jauh lebih berat. Iya, punya peluang masuk surga. Cuma di nerakanya berapa lama dulu. Naudzubillah. Gitu. Maka mudah-mudahan kalau kita meninggal dunia sudah bersih dosa-dosa kita. Amin. Jadi kita meninggal dunia sudah tidak membawa dosa, ya. Maka ini kesempatan dari Allah. Kalau kita dikasih Allah umur, gunakan. Boleh jadi ini kesempatan kita yang terakhir untuk beristighfar kepada Allah. Boleh jadi ini kesempatan kita yang terakhir untuk kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan ini. Boleh jadi besok nggak ada lagi kesempatan ini. Nah, ini. Jadi orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah, apalagi iman kepada hari kiamat, kepada Allah saja nggak beriman, ya mesti dia nggak akan beriman kepada hari kiamat gitu. La yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, sebanyak apapun infaknya, sedekahnya, donasinya, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memasukkan ia ke dalam surga kecuali dia mau beriman, kecuali dia mau bersyahadat,
kecuali dia mau mengimani Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kecuali hanya ini, sebenarnya ringan. Namun kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, kenapa kok tidak mau mengucapkan syahadah, Bapak Ibu? Padahal kan gampang kan, tinggal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lawang artis-artis yang kafir aja itu pada pinter Pak itu. Ya kan? Pada pinter, bahkan apal surat Al-Fatihah aja apal, ayat kursi hafal itu. Kenapa kok enggak mau Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan syahadat? Kenapa? Karena tahu konsekuensi dari syahadat. Orang kalau bersyahadat otomatis dia hanya menyembah kepada Allah. Berarti dia apa? Tidak boleh menyembah kepada berhala-berhala selain Allah yang selama ini disembah oleh nenek moyang mereka. Ini konsekuensi yang berat bagi mereka. Bahkan sampai ketika Abu Talib ya mau meninggal dunia, Nabi SAW saking sayangnya Nabi dengan pamannya ini, karena Abu Talib ini selalu melindungi Nabi, selalu membela Nabi di hadapan orang-orang kafir. Tapi sayangnya beliau tidak Islam. Maka di akhir hayatnya Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan sebuah kalimat syahadat ini, kalimah uhajju bika ilallah. Kalimat ini yang akan aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah, wahai pamanku. Jadi apa? Nabi pengen Abu Talib syahadat. Yang ini nanti akan aku jadikan hujah untuk membelamu di hadapan Allah. Tapi karena di situ ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan mereka mengatakan, wahai Abu Talib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kami? Apakah kamu benci terhadap nenek moyang kami? Maka sampai akhir hayatnya Abu Talib tidak masuk Islam, tidak mengucapkan syahadah. Bayangkan, karena konsekuensi dari ucapan syahadat inilah menjadikan mereka tidak mau mengucapkan syahadah. Sebaliknya, saudara-saudara kita yang mu'alaf hanya gara-gara syahadat, ya kan, disiksa, dikeluarkan dari keluarga, tidak dikasih nafkah, dikeluarkan dari rumah hanya gara-gara mengucapkan syahadat. Padahal kan hanya ucapan syahadat, kenapa kok harus dikeluarkan dari keluarga? Nah, karena konsekuensinya yang berat itulah. Ketika orang mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, maka dia tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia mengakui Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rasulnya Allah. Maka kalau orang sudah mengucapkan ini, maka dia Islam. Selama tidak, maka tidak. Nah, ini yang menjadi apa? Tolak ukur diterima atau tidaknya amal orang. Kalau dia beriman, maka sekecil apapun kebaikannya akan diberikan pahala oleh Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun kebaikan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Tapi sebaliknya kalau orang tidak beriman kepada Allah, tadi ayat ini mengatakan, ya, maka tidak akan bernilai sedekahnya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Nah, di sini Allah juga berikan permisalan. Permisalan bagi mereka kamathali safwanin alaihi turab. Sebagaimana Safwan. Safwan itu sakhr. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, as-sakhru amlas, batu yang licin. Jadi apa? Batu. Jadi kamatsali safwan, seperti batu, alaihi turab, yang di atas batu itu ada turab. Apa turab? Debu, tanah. Fa asabahu wabilun. Kemudian batu yang ada debu atau tanahnya tadi, fa asabahu wabilun. Apa? Kena hujan deras atau hujan lebat.
Ya jenenge watu ana lemahe, nak kena banyu hilang lemahe. Hilang, tanahnya hilang, bersih, licin, tidak tersisa sedikit pun tanah. Artinya tidak tersisa sedikit pun pahala yang dia miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat apa tadi? Batu ada, tanah kena air, kena hujan, hilang. Hilang sama sekali, tidak tersisa sedikit pun. Sehingga orang yang ria, orang yang menyebut-nyebut infaknya tadi, orang yang mengikuti infaknya, sedekahnya dengan apa? Melukai, menyakiti hati, maka tidak tersisa sedikit pun pahala baginya. Tidak akan tersisa sedikit pun pahala baginya. Sebanyak apapun dia infakkan, tidak tersisa sedikit pun. Bagikan batu yang ada tanahnya, kena hujan, tidak tersisa sedikit pun debu. Fatarakahu solda, maka bersih, clear, ya, tidak tersisa sedikit pun debu. Fatarakahu solda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun apa yang mereka telah lakukan. Artinya nggak dapat sedikit pun pahala. Kan eman-eman, gitu. Eman-eman. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan berikan petunjuk kepada qaumal kafirin, kaum yang kafir, orang yang kafir tidak akan mendapatkan petunjuk oleh Allah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minu. Orang kafir itu kita kasih peringatan sama tidak, la yu'minu, mereka enggak mau beriman kepada Allah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa? Karena Allah telah mengunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka dikunci oleh Allah, sehingga dengar azan enggak akan membekas di hati mereka. Dengar azan tidak akan masuk Islam. Beda ketika Allah bukakan pintu hidayah ini. Orang dengar azan masuk Islam. Orang dengar bacaan Al-Qur'an, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dengar bacaan Al-Qur'an adiknya Umar masuk Islam. Itu beda dengan orang kafir, karena sudah dikunci hatinya, kunci pendengarannya. Wa ala absarihim ghishawatun, ada penutup di depan mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Maka dalam ayat ini juga ditegaskan, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak berikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk, hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Setelah ini jangan ada yang pulang, karena setelah ini kita akan menikmati apa itu? Galantin, ya. Sudah dimasakkan oleh ibu-ibu dapur, ya, dengan keikhlasannya, dengan perjuangannya dari pagi loh Bu, masya Allah. Jamaah itu masak itu dari pagi, nyelepno ini segala macam, bikin bumbunya. Maka silakan setelah ini bisa dinikmati. Mudah-mudahan berkah untuk tubuh kita, bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa, kami harap kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga kebersihan masjid. Setelah makan nanti piring
atau gelas-gelasnya dikumpulkan di satu tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.